Saudara, komik sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita. Kita mungkin dari kecil sudah sering baca komik ya, Tim? Ya. Ini tapi kalau di tengah gempuran media, kemudian zaman seperti ini, apalagi industri kreatif, luar negeri dan dalam negeri, ini sudah banyak hal yang berubah. Namun dalam kondisi ini juga Cosmic hadir dengan karya komik dalam negerinya. Kita sambil lihat juga bagaimana karya-karya ini baru diperkenalkan pada tahun lalu ini ya. Ini dia, Nah, Cosmic. Cosmic menampilkan karya-karya komikus yang sudah Anda kenal. Di antaranya ini ada tokoh-tokoh fiktif seperti Ini dia, Juki. Juki, ini dalamnya Juki saya baru lihat begini ternyata. Sampah kosmik ternyata di dalam. Cosmic ini banyak mengangkat unsur budaya lokal juga. Itu mungkin kelebihannya kalau kita banyak mengimpor komik dari luar. Maka Indonesianya tentu saja tidak terlihat. Malah justru terlihat budaya dari asal komik tersebut. Selain menerbitkan komik, Cosmic ini juga hadir lewat media digital seperti laman web dan aplikasi digital. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka yang ada di balik pembuatan komik Indonesia dari Cosmic. Ini ada Joe dan juga Brian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini jarang-jarang loh kita kedatangan langsung Chief Editor dan juga satu lagi Creative Director. Wah, berarti kita bisa dibuatin komik, Tim. Iya. Bener ya? Dan kalau saya berbaca juga di Cosmic ini di baliknya ada Sanigo ya. Ada. Sanigo Ya. itu sebagai CEO ya. CEO, ya. Saya pernah wawancara Sanigo itu mungkin 3 tahun lalu kali ya. Oke. Dan kenapa saya wawancara dia? Karena dia adalah salah satu komikus Indonesia yang menggambar untuk komik-komik kelas dunia, Marvel, DC dan lain-lain itu orang Indonesia. Benar. Dan ini mungkin salah satu keinginan dia untuk mengembangkan komik-komik Indonesia yang ternyata banyak ya orang Indonesia yang bisa menggambar. Sangat banyak. Wow. Amat sangat banyak. Ini ada yang udah dibuka belum? Atau ada yang boleh saya buka nggak? Boleh, silakan buka ya. Mana aja ya? Ya. Saya mau kasih lihat. Ini semuanya karya anak bangsa. Yes. Di dalamnya. Semuanya lokal. Ya, ada Juki, kemudian ada Risa. Yang ini Saya apa buka nih, ya. Tim? Hehe, dapat Cosmic gratis. Siapa bilang gratis sih? Oh, enggak ya? Habis ini bayar, Tim. Harus dibayar. Oke. Bicara soal komik ini, yang Timothy buka ini salah satu yang mengangkat budaya Indonesia juga. Apa judulnya? Ini Pavlichenko. Akhirnya aku menjadi cover, tapi ada Juki juga di belakangnya. Nah ini, kalau Anda lihat di dalamnya ini, mungkin Anda akan melihat gambar-gambar seperti komik-komik yang Anda kenal, entah itu dari anime Jepang, ataupun komik-komik di Amerika. Tuh, gambar-gambarnya sama sekali tidak kalah kualitasnya dengan komik-komik yang dulu saya kenal sewaktu saya kecil dulu, membeli komik-komik X-Men, Superman, dan lain-lain. Ini nggak kalah gambarnya. Kemana aja sih sebenarnya artis-artis kita ini? Nah, itu dia justru itu yang ngedrive kita di Cosmic untuk ngebangun Cosmic gitu loh. Karena kita lihat potensi di Indonesia itu sebenarnya sangat tinggi gitu. Cosmic terakhir pun itu dari kehausan kita gitu sebenarnya. Saya dan partner saya Sanigo yang tadi udah disebut dan Joe juga, kita banyak berkutat di dunia kreatif, tapi kita banyak istilahnya kita ekspor. Iya, Gitu loh, kita kita ekspor. tadi menggambar untuk pesanan yang luar. Pesanan luar, tapi juga kita sebenarnya ada juga beberapa title yang kita ekspor juga, gitu loh. Oke. Sebenarnya ada beberapa konten yang kita ekspor. Tapi balik lagi, kita sudah mulai ada recognition dari luar. Tapi kita lagi lihat lagi, sayang kalau kita tinggalin, kalau kita lupa dengan market lokal. Gitu. Nah itu dari dasar itu saya dan Sani dan Joe kita get together, kita rembuk gimana kita bisa bikin komik Indonesia yang kental dengan flavor Indonesia. Dan dengan yang kita maksud dengan flavor Indonesia itu flavor yang bisa menginspirasi next generation Coba Indonesia. contohnya di dalam komik ini apa saja yang Indonesia banget? Yang Indonesia banget contohnya ya. Oke, itu bisa terbukti dari nomor 1 kita. Nomor 1 kita itu ada Riksa. Nah, Riksa itu kita kerjasama dengan Lapan. Nah, masih banyak yang belum tahu. Lembaga Antariksa ya? Lembaga Antariksa, benar. Nah, belum tahu. Tapi sebenarnya masih banyak orang di luar sana yang belum tahu gitu loh. Nah, dari komik itu pun kita bisa memperkenalkan itu gitu loh. Kita di Indo ada loh NASA-nya, which is Lapan gitu loh. Bisa lo belajar tentang antariksa gitu. Nah, dari komik ini juga Riksa ini ditulis oleh Haryadi. Dia jago banget and he's very dedicated. Dia kita menceritakan itu tentang astronot pertama Indonesia. Gitu loh. Itu Jadinya sudah banyak yang tahu tuh astronot pertama Indonesia. Exactly. Ya. Jadinya banyak kita digempur seperti yang tadi bilang ya. Kita digempur dengan komik-komik luar Ini gitu ya? kan. Riksa itu benar. Nah, Riksa, gitu, ya. Ini seperti ini gambar dari Ya. Riksa. Kita banyak digempur dengan komik luar gitu, konten-konten luar gitu. Nah, tapi kita sendiri di sini kita masih trying untuk
creating kita punya konten yang berkualitas gitu. Nah, ngomong-ngomong soal rating itu pasti harus ada pembacanya kan? Iya. Pembacanya untuk komik-komik dalam negeri seperti ini gimana sejauh ini? Dari 2014, 2015 dan ini sekarang udah 2016 gitu. Iya. Sebenarnya kalau 2014 itu kita baru planning. Jadi kita actual first launching itu kita tahun lalu di Popcorn tahun lalu, tahun Popcorn 2015 itu kita first launching Riksa, cuma satu buku ini doang, nomor 1 gitu. Nah, dari sana kita cuma print 1000 biji gitu. Nah, tapi suddenly dalam 1,5 hari semuanya ludes. 1000 itu kurang ya? 1000 itu kurang ternyata gitu loh. Nah, terus saya juga lumayan bangga gitu. Ternyata saya dapat laporan gitu kalau ternyata kita punya title itu salah satu yang best selling dari Gramedia gitu. Jadi dari sana saya ngelihat banyak potensi ke depan, banyak titik terang yang kenapa kita mau pursue ini. Dan sejauh ini sudah berapa judul? Jadi setelah Riksa ini ada berapa judul lagi? Kita punya, udah banyak banget ya. Kita punya udah sekitar 15 lebih gitu. 15 lebih dan itu berseri semua ya? Yeah. Ongoing. Ongoing semua. Kalau satu buku Cosmic ini kan gabungan beberapa komik begitu ya? Iya. Bakukah sekian komik selama sampai berapa edisi atau kadang-kadang lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya atau gimana? Gimana, sorry? Ini dalam ini ada berapa komik sebenarnya di dalam sini? 8 komik. Dan selalu 8 komik atau bisa berubah? Kita usahakan selalu 8 komik. Tapi ada mungkin bisa 7 Mungkin atau kedepannya 8. kita berharap bisa lebih. Bisa Oh, iya. Tergantung kita dapat kontennya juga. Iya. Oke, nah memilih konten itu gimana? Memilih, karena kan tadi banyak sebenarnya komikus Indonesia nih. Iya. Memilih siapa yang akan ditampilkan dalam Cosmic ini gimana tuh? Kita ada 2 cara sih. Satu caranya ke scouting. Kita cari yang emang kira-kira ada potensi dan akhirnya kita rekrut, or ada juga submission. Nah, submission itu nanti kita juga kurasi dan kita bantuin, kita saling membantu untuk membuat konsep itu menjadi lebih solid. Karena kadang-kadang cerita yang masuk itu kan mungkin ada yang belum matang dan kita juga akhirnya ngobrol dengan komikusnya mau ngomongin cerita apa dan kita akan berusaha, tugas editor adalah membuat itu menjadi komunikasi lebih bagus untuk masyarakat. jadi kan. ada Jadi ada supportnya karakternya juga. masing-masing Betul. cerita itu ya. Oke. Kalau dilihat dari genrenya orang Indonesia deh, yang lebih tertarik sama komedi gitu, terus kemudian atau penelitian, itu yang mana sih yang lebih banyak sehingga kemudian teman-teman milih akhirnya 8 ini masuk ke dalam Cosmic? Sebenarnya kalau banyak kan komedi ya. yang Komedi suka. ya masih ya? Tapi kalau justru Cosmic ini ingin mencoba mengekspresikan ke masyarakat kalau ada loh ya komik-komikus yang bisa menulis yang lain selain komedi gitu loh. Tapi kita tetap suka komedi. Komedi tetap yang nomor 1, tapi jangan Variasi. salah, nanti siapa tahu ada juga detektif dan lain sebagainya, cerita-cerita action gitu ya. Udah ada Wah, loh itu. saya bisa jadi komikus nih. There you go. Sudah ada ya? Kita lagi bikin. Lagi bikin ya, Kita lagi detektif bikin. ya? Kemarin baru di-announce. Nah, kelanjutan dari Cosmic ini khususnya bagi mereka yang bisa gambar, belum pernah bikin komik tapi ingin belajar lebih jauh tuh ada nggak sih aktivitas kalian selain memuat komik itu, tapi lebih tadi memberi guidance pada teman-teman yang ingin Kita ada plannya di Future. Kita Jadi di kayak Future workshop kita gitu betul, ya? Betul. Dan- Karena memang perlu banyak sekali yang ingin tahu gitu ya, dan mereka haus banget tahu informasi itu. Sebagian besar dari penulisnya saat ini full timer, mereka benar-benar membuat komik setiap hari atau sambil-sambilan sih di Indonesia ini, karena industrinya ya bisa dikatakan kadang-kadang bisa menjanjikan, kadang-kadang belum gitu. Nah, itu salah satu sebenarnya yang kita pengen address juga. Jadi industri komik itu masih sangat bayi ya sebenarnya, masih sangat muda gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong secara jujur, maksudnya kayak komikus ini banyak yang punya pekerjaan lain, gitu. Jadi mereka ini semuanya itu passion driven, gitu. Semuanya ini dari kecintaan, gitu. Sebenarnya analoginya mungkin sama aja kayak bayi yang masih kecil, gitu. Semua kalau orang tua baru mungkin bisa relate, gitu. Soalnya saya juga punya anak 2 kecil, 2 tahun dan 1 tahun, gitu. Jadinya itu semua kadang-kadang tuh mereka tuh gampang rengek, gampang nangis. Itu yang saya lihat gitu loh dari industri komik Indonesia gitu. Dari masyarakat gitu. Misalnya, ntar gampang untuk minta gitu. Minta. kurang inilah, Kurang ini, kurang situasinya itu gitu. kurang mendukung apa gitu ya. Iya, nah kita do ini itu karena kecintaan. Gitu loh. Ini benar-benar karena kecintaan, dan komikus ini pun juga di-driven by that gitu loh. Jadi ini semua sebuah industri itu masih sangat muda. Oke. Gitu. Jadinya kita kalau nggak gara-gara kita cinta sama bayi kita ini Bisa-bisa berhenti ya bisa produksinya berhenti. ya. Ya, tapi maksudnya kita nggak gitu loh. Kita udah Komitmen. sepakatin hati komitmen untuk kita emang actually mau bangkitin ini di Cosmic. Kalau lihat dari apa yang berlangsung khususnya di Amerika ya, tapi komiknya mungkin sudah lama sekali, sudah puluhan tahun gitu eksisnya. Nah, kita masih kecil sekali saat ini. Tapi melihat ini kan sebenarnya bisa jadi industri. Kita Itu lihat dia. betapa banyak film-film sekarang itu box office penghasil uang terbesar di Hollywood justru
berasal dari komik, Benar, lahir dari komik. Mungkin saja Indonesia suatu hari bisa menjadi seperti itu. Benar. Tapi itu kan butuh support tuh. Betul. Misalkan dari industri kreatif kita, badan industri kreatif kita, dari pemerintah, entah itu menyediakan kayak area di mana anak-anak muda bisa belajar dan lain-lain. Ada nggak sih support-support seperti itu? Itu actually inisiatif-inisiatif seperti itu justru sekarang saya senang nih. Ada kita kemarin baru ngobrol sama Backcraft gitu. Jadinya inisiatif-inisiatif itu sebenarnya di 2 tahun belakangan ini baru mulai. Kita baru bahkan Indonesia itu baru akan ada kesadaran ini. Lumayan tuh angin segar Lumayan juga gitu, ini angin segar gitu loh. Dan saya lumayan bangga kita bisa bawa juga semacam angin segar gitu ke dalam industri ini gitu. Nah, kalau untuk apa namanya kayak sorry mungkin bisa ini ada pertanyaan. Seperti apa itu maksudnya? Kalau misalkan tadi, oke, sudah ada komunikasi nih dari Backcraft kan. Tapi baru sampai komunikasi dari kalian sendiri sebagai yang melaksanakan, apa sih yang kalian butuhkan seperti apa untuk membuat ini lebih maju, lebih tersebar, lebih terdengar gitu? Sebenarnya banyak sekali kita undang dari luar negeri untuk apa eksibisi. Kita sempat jadi guest of honor di Frankfurt kan ya, lalu, dan komik itu juga udah diminta sama Germany untuk kayak datang. Makanya kita punya fair kemarin itu ya, dan kita jadi punya satu pulau komik kan. Nah itu juga kemarin juga dari Perancis sudah ada Angoulême gitu. Nah jadi kalau bisa tuh Backcraft membantu kita untuk kita bisa membuat stand yang sangat bagus di sana, karena kan kalau di luar negeri itu kan cukup butuh dana ya. Jadi kita juga, dan tapi kita sangat sangat semangat gitu. Jadi kita dan Backcraft juga sangat sudah mulai interested. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di dalam negeri sendiri, banyak yang kemudian menjadi komikus begitu atau punya potensi komikus, dan di luar negerinya juga sudah ada mulai permintaannya nih untuk komik-komik Indonesia. Ini tinggal disambungkan saja begitu kan ya. Nah teman-teman, kalau ada yang ingin bergabung dalam workshop yang dalam kedepannya ini akan dibuat atau melihat lebih banyak lagi karya-karya ini, bisa kemana? Kalau untuk komik-komik yang sekarang udah ada, itu kita ada websitenya di www.cosmic.id. Dan kalau untuk kita actually kemarin itu baru launching di Popcorn, itu kita punya Android app. Jadinya kita bisa di-download Cosmic Comic Reader di sana. Bisa E-komik langsung. gitu ya. Dan semua komik itu atau paling tidak seperti sama dengan majalah atau majalahnya ini, ada komik-komiknya juga yang bisa diikuti di sana Malah sebenarnya. banyak yang eksklusif. Oh, banyak Kita punya eksklusif eksklusif yang title, ya. Itu kita banyak eksklusif di sana gitu. Jadi bisa dibaca kapanpun, tidak harus membawa fisiknya seperti ini. Ngomong-ngomong, di perbincangan kita ini sambil berjalan, ini Joe sedang membuat komik Sapa Indonesia ya? Boleh coba tolong diperlihatkan sedikit ke kamera, ini apa yang dibuat Joe? Wow. Ini karena sekuensial aja sih, sekuensial. Jadi kan ini progresi. Tadi kan saya lihat ada yang nyanyi, terus kemudian ini menjadi wawancara. Jadi tuh ini cuman karena komik biasanya kan komik ada macam-macam ya, ada yang progresi, ada yang cerita. Nah ini salah satu yang progresi scene. Jadi apa yang berlangsung di sini tergambar dalam komik. Aduh, aku suka gambarnya di sini, saya lebih cantik soalnya, lebih mancung gitu ya. Saya selalu lebih Terima kasih ya Joe. Pastinya udah startnya udah gak bagus loh. Terima kasih banyak Joe. Terima kasih juga Brian. Sukses untuk Cosmic, dan saya yakin walaupun langkah-langkah awal, saya rasa ini udah sangat luar biasa sih. Jadi semoga lebih cepat juga mengejar ya, apalagi kalau sudah ada kesadaran dari pemerintah, khususnya dari Backcraft, harusnya sih cepatlah maju ya, khususnya dalam negeri. Jadi anak bangsa dengar juga, mengonsumsi dulu nih, kita dulu nih yang mengonsumsi nih, lalu mungkin dari luar sudah mulai mengenal kita. 2015, 2016, kini 2016 menjelang tantangan ke 2017 lagi, kita akan lihat mudah-mudahan lebih ya dari 15 judul untuk Cosmic ini.